Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik. Eh, Sekarang kita masuk pembahasan eh, kata idza ya. Baik. Jadi huruf huruf jazm atau al jawazim itu sudah kita bahas ya satu persatu. Kemarin sudah kita bahas. Baik. Itu sudah dibahas. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah ada syarti ghairil jazimah, yaitu ini harusnya goiru ya, bukan goiri. Goiru ini karena dari ada tuh ya. Jadi instrumen syarat tapi yang tidak menjazmkan. Jadi kalimat ada watu syarti itu punya ada dua bagian. Ada yang dia menjazmkan dan ada yang tidak menjazmkan. Yang menjazmkan itu sudah kita bahas dari id, ma, ya, man, mahma dan seterusnya sampai kata idza fi syi'ri khasatan kata idza tapi yang khusus dalam syair itu yang menjazmkan. Nah, kalau yang tidak menjazmkan itu saya pernah baca ada 5 ya. Nah, di antara 5 itu yang paling mirip atau yang serupa dengan yang jazimah, yang menjazmkan itu kata idza saja. Ya, kata idza. Taib. Sementara yang lain itu penggunaannya agak beda karena penggunaannya agak beda dan secara makna pun agak-agak beda seperti itu. Oleh karenanya kita akan bahas yang satu saja yaitu kata idza yang artinya adalah apabila dan dia termasuk isim ya. Taib. Kata idza ini selalu menjadi dalam kondisi nasab karena dia sebagai dzaraf zaman ya. Dzaraf zaman apabila atau jika yang punya fi'il syarat dan jawab syarat. Taib. Kata idza apabila atau jika itu penggunaannya biasanya dia sesuatu yang akan datang. Jika apabila jadi waktu yang akan datang. Jika apa maka apa gitu. Meskipun setelahnya itu fi'il madi, maka maknanya adalah di waktu yang akan datang seperti itu. Berbeda dengan in. In kan jika juga ya. Kalau idza jika yang kemungkinan terjadi, kemungkinan besar terjadi atau bisa dikatakan pasti terjadi. Tapi kalau in itu 50-50, bisa terjadi bisa enggak. Itu in ya. Yang sudah kita bahas termasuk huruf syarat ya seperti itu. Nah, kalau idza dia kemungkinan besar terjadi. Atau bisa dikatakan ada yang mengatakan pasti terjadi, tapi tidak semua ya. Makanya dalam Quran ketika berbicara tentang kiamat, Allah menggunakan kata idza untuk menunjukkan kepastian. Seperti dalam Quran surat Az-Zalzalah misalnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza waqa'atil waqi'ah, idza sama'u syaqqat, idza syamsu kuwirat dan seterusnya. Semua ayat tersebut ketika berbicara kiamat maka menggunakan kata idza untuk menunjukkan kepastian. Baik. Nah, sekarang akan kita pelajari bagaimana eh, gramatika susunan dari kata idza dan kalimat setelahnya. Baik. Di sini ada kalimat yang saya tulis, saya sadurkan di sini, yaitu idza hadaral ustadzu ansatat talamizu. Apa artinya?
Apa artinya? Apabila Ustadz hadir, jika Ustadz telah hadir, maka murid-murid ansota itu berbunyi, Diam artinya. berseru, berseru apa? Diam artinya. Ansata itu diam. Hmm. Baik. Idza hadarul ustadzu ansata talamidu. Jika ustadznya hadir, maka para murid itu diam ya. Baik. Seperti kalimat adatus syartil jazimah, kata idza juga punya fi'il syarat, punya jawab syarat. Dalam kalimat ini yang menjadi adatus syarti adalah kata idza, jelas karena itu menjadi pembahasan kita. Nah, kalau fi'il syaratnya mana? Ya, hadoro Hadar. Kalau jawab syaratnya ansota. ansata. Baik, jelas ya? Baik. Nah, sekarang kalau kita i'rabkan bagaimana? Di sini ada kata idza, misalkan idza zarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Dia adalah zaraf keterangan waktu yang menunjukkan di waktu yang akan datang. Yustaqbalu minaz zaman. Jadi waktu zaman yang mustaqbal, di waktu yang akan datang ya. Tadammana makna syarti yang ia mencakup atau mengandung makna syarat. Jadi ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Mabniyun ala sukuni, dia mabni ala sukun karena huruf alifnya itu huruf terakhir dan alif selalu sukun. Fi mahalli nasbin, dalam kondisi nasab karena dia di dzaraf ya. Muta'alliqun bi jawabihi wa huwa mudhafun. Yang dia itu muta'alliq dengan jawabannya, muta'alliq kepada jawabannya dan dia sebagai mudhaf. Nanti akan dijelaskan di akhir insyaallah. Hadara adalah fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Nah, fi'il madhi mabni 'alal fathi. Al ustadzu fa'ilun marfu'un, dia fa'il dari kata hadara dan dia marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, adalah dhammah dhahirah di akhirnya. Taib wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli jarrin mudhafin ilaih. Nah, susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il yaitu hadaral ustadzu, itu jumlah fi'linya tersebut dalam kondisi jar karena dia sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari kata apa? Dari kata idza. Jadi disebutkan dalam idza terakhir wa huwa mudhafun. Jadi idza itu adalah mudhafnya, hadarul ustadzunya itu sebagai mudhaf ilaih yang dimana susunan jumlah fi'lnya itu fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Gitu ya. Nah, ansata at-talamidu, nah ansata itu adalah fi'il madhi, fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Ala wazani af'ala yuf'ilu. Tapi kalau at-talamidha ini jama dari tilmid, itu fa'ilun marfu'un. Dia fa'il dari ansota, meskipun jama tetap ansota tunggal ya. Jadi nggak perlu ansotu tapi ansota saja. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhir. Dhammah dhahirah di akhirnya. Baik. Nah, itu adalah jawab syarat. Kalau ditanya, kapan murid-murid itu diam? Kapan murid-murid itu diam? Idza hadaral ustadz. Ketika hadir ustaz. Itu yang dimaksud dengan muta'alliq. Jadi jawab syarat itu terjadi ketika fi'il syaratnya terjadi. Artinya zarf zamannya itu zarf zaman dari jawab syarat itu adalah idza gitu. Gitu ya. Makanya tadi muta'alliqun bijawabihi artinya jawab syaratnya terjadi ketika setelah idzanya itu. Gitu ya. Nah, kalau jumlah fi'liyah hadaral ustadzu, nah itu sebagai mudhaf ilaih dari kata idza. Gitu. Jadi kata idza, nah terus setelahnya itu adalah fi'il syarat. Terus setelahnya itu fi'il syarat. Jawab syarat maksudnya. Nah, jadi ini idzanya itu muta'alliq ke jawab syarat. Nah, fi'il syaratnya ini mudhaf ilaih dari idza gitu.
Jadi sebenarnya kalimat sebenarnya adalah ansata talamidu idza hadaral ustadzu. Murid-murid diam kalau murid-murid diam kalau hadir ustadznya. Jadi idza itu dzaraf zaman dari kata at-talamidu. Seperti misalkan ansata talamidu ba'da huduril ustadzi. Nah, ba'da itu kan dzaraf zaman dari ansata, gitu ya. Nah, sama idza juga dia dzaraf zaman dari ansata. Hanya saja dia muqaddam karena dia ada syarti yang punya hak untuk berada di depan kalimat, seperti itu. Nah, ini kata idza seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Nah, khusus untuk kata idza nanti deh ini dibahas sekaligus ini ya, sekaligus apa? Sekaligus yang fi'il syarat sekaligus murojaah terkait dengan fi'il. Baik. Nah, coba ada pertanyaan sampai sini? Baik, nah contohnya misalkan contohnya seperti dalam hadis Nabi, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati." Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah. Apa artinya? Apabila datang Ramadan, maka dibukalah pintu surga. Baik, maka dibukalah pintu surga. Baik. Coba Ibu Hima bisa i'rabkan kalimat tersebut. Idza harfu syartin dorof ya, dorof zaman. Zarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Idza dorfun lima yustaqbalu mina Minaz zamani. mina zamani mabniun ala sukuni gitu Ustaz. Bagaimana? Betul. Lupa. Ini ada di atas nih. Iya deh. Oh iya ya. Tadi saya bebesarin nggak kelihatan salah tadi ya. Ya. Ada zoom ya. Iya. Tadi kecil-kecil soalnya. Saya ulang ya Ustaz. Boleh Ibu. Idza dzarfun lima yustaqbalu min zamani tadammana makna syarti mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin muta'alliqun bi jawabihi wa huwa mudhafun. Jaa fi'lun madin mabniyun ala al-fathi. Ramadhanu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Fa harfu atfin mabni Futihat. salah astagfirullah, maaf Ustaz. Futihat fi'lun madin majhul Mabniun lil majhuli. Fi'lun madin mabniun fi majhulin Mabni lil majhuli. Mabni lil majhuli alal mabni alal fathi ya Ustaz. Alal fathi terus. Ya. Kemudian abwabu fa'ilun. Bukan fa'ilun. Futihat naibul fa'il. Naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun. Al-jannati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Mumtaz. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Gitu ya. Coba ada yang mau kasih contoh yang ada dalam Quran kata idza, tapi jawab syaratnya fi'il madi ya. Fi'il syarat dan jawab syaratnya fi'il madi. Gitu. Kalau idza ja'a nasrullahi
wal fat. Dia jawab syaratnya fi'il amr. Fasabbih. Oh. Nah, itu nanti kalau fi'il amr ada fa-nya nanti. Setelah kita bahas gitu. Ya, ya, ya. Ada lagi? Idza waqa'a. Ya, kalau fi'il Idza amr dia mesti ada fa-nya dan itu menjadi wajib. Sama seperti dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Dan ini nanti berlaku bukan hanya idza saja, tapi dengan ada syarti yang jazimah yang sebelumnya itu yang kita bahas. Gitu ya. yang Baik. surat Jumu'ah itu apa, Ustaz? Hmm? Inna amanu idza Idza nudiya ya. lis-sholati min yaumil jumu'ati Oh, itu pakai fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu fas'au dia fil amr juga pakai fa makanya. oh, fi'il amr. Gitu. Pertanyaan fi'il amr ya, Ustaz? Saat Al-Jumu'ah 9 itu ya. Kalau wa idza sama syaqqat itu enggak ada jawabnya, Ustaz. Biasanya kalau kayak gitu di mahdhuf dia tahu di idza sama syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhlat wa idzal Mahdzuf ya, Ustaz. di mahdhuf biasa. Kalau di tafsir sekarang wal jawabu mahdhufun takdiruhu apa gitu. Biasa gitu. Hmm. Idza kalau idza zul sama juga ya, Ustaz. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa Sama ya. akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin. Itu juga mahdhuf. Mahdzuf juga. Ya. Baik. Nah, nanti setelah ini akan kita bahas macam-macam fi'il dan jawab syarat. Misalkan apakah fi'il madhi atau mudhari ataukah boleh dua-duanya itu bagaimana? Nanti akan dibahas. Kalau fi'il mudhari bagaimana cara i'rabnya? Kemarin kan sudah dibahas ya. Dia majzum dua-duanya. Tapi kalau fi'il madhi bagaimana cara mengi'rabkannya dan nanti insya Allah akan kita bahas. Setelah itu baru kapan jawab syarat itu wajib pakai fa. Yang kayak tadi itu. Salah satu adalah ketika jawab syaratnya pakai apa bentuknya fi'il amr. Seperti itu. Seperti dalam surat yang tadi dibacakan ya. Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Masuk surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah, itu pakai sabbih fil amr, maka pakai fa. Gitu. Baik, ini saja mungkin untuk nahwunya. Nanti insyaallah setelahnya akan kita lanjutkan saraf beberapa menit lagi. Wallahu a'lam bishawab.